Shalom umat berkemenangannya Tuhan. Jemaat GBI Victory yang dikasihi Tuhan, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman, dan kita mau terus ada dalam kasih setia Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, Yesus yang terus menolong, menyertai kami, memberikan kami kasih setia yang tidak pernah putus. Kami ada pagi ini oleh karena kasih-Mu. Kami ada pagi ini oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau renungkan kebenaran firman-Mu yang membawa kami, yang menuntun kami pada jalan kebenaran Tuhan. Berikan pemahaman yang daripada Tuhan, berikan penjelasan, berikan kecerahan yang Roh Kudus berikan bagi setiap hati kami yang mendengarkan devotion pagi ini Tuhan. Terima kasih, kiranya kasih setia-Mu menyertai perenungan kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita ada di dalam renungan kita pagi ini. Dan saya bersyukur dan percaya bahwa waktu yang Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, teman-teman semua berikan untuk dapat mengikuti Victorious Devotion, Tuhan tidak akan pernah anggap sia-sia. Tuhan akan mengerti, Tuhan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, berkat berkelimpahan untuk saudara dan saya bisa mengisi waktu di dalam mengerjakan keselamatan, di dalam mengiring Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau merenungkan satu kebenaran firman yang kiranya membawa kita makin dahsyat di dalam Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat yang ke-19 dan 20. Ya, di sini menunjukkan bahwa Allah dengan caranya yang ajaib dan luar biasa mampu memberkati dan menyelamatkan kita. Saya bacakan untuk kita semua. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saudara yang kekasih, ini kisah yang luar biasa. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan dalam devotion kita, dalam renungan yang memerdekakan kita, yang membawa kemenangan pagi ini. Yang pertama, kerjasama yang menginspirasi. Di sini kita lihat bahwa mereka bersama-sama mengusahakan seorang kawannya yang tidak bisa menjumpai Yesus, dan mereka pun memiliki kesulitan yang luar biasa untuk mereka bisa membawa kawannya ini menjumpai Yesus untuk dapat kesembuhan. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak tinggal diam, mereka mencari cara dengan kreatif yang luar biasa. Mungkin mereka berdiskusi satu dengan yang lain dan sepakat, saya rasa, bahwa mereka bekerja sama. Yang pertama kita mau dengar makanya, kerjasama yang menginspirasi. Ya, dalam kerjasama pastinya mereka ada dialog dan ada kesepakatan untuk melakukan hal ini. Kerjasama mencapai tujuan yang baik. Teman-teman orang lumpuh ini bekerja bersama dengan kreatif dan penuh semangat untuk membawa si lumpuh ini kepada Yesus. Ini mengajarkan satu nilai dalam hidup kita. Seperti bangsa ini, gotong royong yang tidak boleh ditinggalkan. Masa-masa boleh berlalu, generasi-generasi boleh terus bermunculan, tetapi semangat gotong royong hendaklah ada terus di dalam bangsa kita, terutama di dalam umat pilihannya Tuhan, terutama lebih khusus lagi di dalam komunitas GBI Victory. Kita mau bekerja sama bersama untuk tujuan memuliakan Engkau
Allah Raja di atas segala raja. Haleluya. Itu poin yang pertama, bekerja sama yang menginspirasi, yang kreatif. Yang kedua, iman yang aktif dan juga kreatif. Para pembawa orang lumpuh menunjukkan iman yang luar biasa. Melalui tindakan mereka, mereka tidak hanya berharap, tapi mereka bekerja. Mereka tidak hanya diam, tetapi mereka melaksanakannya. Mereka mencari cara, mereka sampai naik ke atas lotengnya, ya ke atas atap itu, dan menurunkan orang lumpuh ini, teman mereka, tepat di hadapan Yesus. Mereka luar biasa kreatif, saudara sekalian. Mereka memastikan sahabat yang membutuhkan pertolongan berjumpa dengan seorang sumber daripada keajaiban, sumber daripada kasih itu, sumber daripada apa yang mereka yakini kawannya butuhkan. Luar biasa. Yang ketiga, poinnya adalah ada pengampunan melalui iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman dari teman-temannya yang bersepakat bersatu hati membawa seorang lumpuh yang tidak berdaya, yang mau menjumpai seorang juru selamat yang penuh dengan kuasa. Luar biasa di sini. Bahwa kesepakatan iman ini, yang saya yakin bahwa si lumpuh ini pun bersepakat dengan mereka untuk merelakan dirinya atau dibawa menghadap kepada Yesus Tuhan dan meminta kesembuhan, Tetapi kita tahu bahwa di sini bahwa dia bukan hanya mendapat kesembuhan, tetapi juga mendapatkan pembaharuan rohani, tetapi juga mendapatkan keselamatan lebih dari apa yang dia minta, lebih dari apa yang dia inginkan. Dia meminta kesembuhan, tetapi oleh karena iman dari teman-temannya dan dia juga bersepakat, dia beroleh kesembuhan. Tetapi lebih daripada itu, dia beroleh keselamatan. Haleluya, luar biasa. Di sini menekankan iman yang sungguh-sungguh membawa kita pada pengampunan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Daripada dia Allah, sumber kasih, sumber sukacita, sumber kesembuhan dalam hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita merenungkan 3 poin dari nats ini. Dari Lukas pasal 5 ayat yang ke-19 dan 20. Ada 3 poin yang saya sampaikan untuk menjadi perenungan. Yang pertama adalah kerjasama yang menginspirasi. Kerjasama yang membawa kita pada suatu hal yang membuat kita dipulihkan dan disembuhkan serta diselamatkan. Yang kedua, iman yang aktif dan kreatif. Iman enggak hanya diam, tapi iman yang bergerak. Iman yang penuh dengan kreativitas, memikirkan ada masalah, bagaimana cara jalan keluarnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahwa ada pengampunan melalui kesepakatan iman ini. Bukan sekedar kesembuhan, tetapi keselamatan yang daripada Tuhan. Kiranya 3 poin ini membawa kita kuat menjalani hari ini dan mengisi hari ini dengan iman, dengan kerjasama dengan tim, dengan kerjasama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan kerjasama dengan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita di setiap aspek kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan berikan kita kekuatan dan pengampunan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk poin renungan pagi ini Tuhan. Kiranya benar-benar renungan kami membawa kemenangan dalam hidup kami. Karena kami menghidupi, kami merenungkan, kami melakukan apa yang kami renungkan pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh punya iman, untuk kami boleh bekerja sama, untuk kami terus menerima pengampunan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus berikan umat-Mu kekuatan. Dalam nama Yesus berikan umat-Mu terus pencerahan. Berikan umat-Mu kasih dan pengasihan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudara yang kekasih, kita jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.